Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu waktu di mana kita sekarang bertemu dengan Ramadan yang begitu ditunggu dan dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia ini, karena di dalam Ramadan banyak sekali keistimewaan. Syukur alhamdulillah kita sekarang sedang mengisi dan bersama Ramadan disertai dengan berbagai aktivitas ibadah. Bulan Ramadan juga adalah bulan kesabaran, dan sekarang kita sedang berada di dalam masa pandemi. Kesabaran kita diuji, sementara pahala sabar itu adalah surga. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang mulia dan penuh berkah, yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan atau maghfirah, dan bagian akhirnya merupakan menjauhkan kita dari siksa neraka. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan juga pada bulan Ramadan diturunkannya kitabullah Al-Quranul Karim sebagai hudalinas, petunjuk dan pegangan hidup bagi manusia, dan juga sebagai Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu kita pada bulan Ramadan ini disarankan untuk banyak membaca Al-Quran, khususnya di setiap rumah kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka cahayanya dapat dilihat oleh penghuni langit sebagaimana cahaya bintang-bintang pada malam hari yang bisa dilihat oleh penduduk bumi. Bapak Ibu, pemirsa budiman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran betapa banyak surat dan ayat yang mengajak dan memerintahkan kita untuk melaksanakan silaturahmi dan juga memelihara silaturahmi. Salah satunya adalah Quran surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah silaturahmi. Sungguhnya Allah menjaga dan mengawasi manusia. Betapa pentingnya silaturahmi di dalam Islam, karena silaturahmi tidak hanya dapat memperluas rezeki dan juga memperbanyak koneksi, tapi silaturahmi apalagi di bulan Ramadan maka tidak hanya menjadi sarana dan wahana bagi kita untuk mempererat hubungan dengan sesama, tetapi lebih dari itu, silaturahmi dapat membawa keberkahan, dapat membawa kebaikan bagi semua orang termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu di dalam Islam, maka Islam melarang umatnya untuk memutuskan tali silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Bapak Ibu, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui semenjak Ramadan tahun lalu dan juga tahun ini, para alim ulama kita menghimbau dan juga menganjurkan agar masyarakat khususnya umat muslim tidak melakukan mudik atau tidak pulang kampung yang biasanya dilanjutkan dengan berkunjung dan bertamu.
Himbauan dan juga anjuran ini diperkuat dengan keluarnya larangan oleh pemerintah agar masyarakat kita tidak melakukan mudik. Fenomena dan budaya mudik atau pulang kampung juga terjadi pada hewan, yang dimana di dalam ilmu hayati atau biologi dikenal dengan istilah migrasi. Banyak hewan yang melakukan migrasi, baik secara individual di dalam populasi maupun dengan begitu besarnya mereka mengerahkan individu dalam populasinya, bisa sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Berbagai hewan itu antara lain adalah bisa kita lihat pada zebra, wildebeest, dan beberapa hewan lain seperti berbagai burung, antara lain burung flamingo yang mampu bermigrasi dari satu benua ke benua lain dengan melintasi ribuan kilometer, dan itu dilakukan setiap tahun secara periodik sebagai sebuah respon terhadap perubahan iklim dan musim yang datang dan silih berganti. Namun, apakah fenomena mudik atau pulang kampung tersebut sama dengan fenomena migrasi yang dilakukan oleh hewan-hewan tersebut? Tentunya selaku manusia sangatlah berbeda, karena mudik atau pulang kampung tentunya memiliki misi dan esensi silaturahmi, yaitu mempererat dan memperkuat hubungan antara kerabat, sahabat, dan juga masyarakat. Lantas bagaimanakah kita bisa melaksanakan silaturahmi pada masa pandemi corona ini, di mana kita mengetahui bahayanya? Bapak Ibu, pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan dan juga menganjurkan umatnya untuk senantiasa mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mengetahui ada cara di mana kita bisa melakukan silaturahmi pada masa pandemi ini. Islam menganjurkan kita menggunakan aplikasi dan pengembangan teknologi informasi. Banyak aplikasi atau media pengembangan teknologi informasi seperti chat atau seperti grup-grup di WhatsApp yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga maupun sahabat supaya kita bisa tetap melakukan silaturahmi dan juga bisa saling mengirimkan pesan, ucapan, foto, dan juga video, sehingga esensi silaturahmi bisa kita laksanakan. Demikian juga sekarang banyak sekali aplikasi yang berbasis video call, di mana itu juga bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh beberapa orang tetapi ratusan orang. Nah, sehingga ini menjadi sarana yang efektif bagi kita untuk bisa tetap melaksanakan esensi silaturahmi, yaitu saling mendekatkan antara kerabat, sahabat, dan juga masyarakat. Bagi kaum milenial mungkin masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang itu lebih mudah untuk digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan sarana bersilaturahmi. Demikianlah begitu sempurnanya Islam, tetap di masa pandemi corona kita masih mampu melaksanakan atau menggunakan berbagai media untuk kita menjalin silaturahmi, sehingga misi dan esensi silaturahmi yaitu mempererat dan memperkuat hubungan sesama kerabat, sesama sahabat, dan juga masyarakat dapat kita laksanakan dengan baik tanpa kita membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bunga Flamboyan, Bunga Selasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.